Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ali ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan ayat-ayat dalam surat Luqman yang menceritakan tentang nasihat seorang yang bijak, yaitu Luqman Al-Hakim kepada putranya. Yang begitu agungnya nasihat ini Allah abadikan dalam sebuah surat yang namanya surat Luqman. Dan nasihat ini sangat penting bagi kita orang tua dan juga penting bagi anak-anak untuk mendengarnya. Ya, karena nasihat ini nasihat yang mencakup akidah, mencakup nasihat imaniyah, mencakup nasihat tentang akhlak, ya, tentang adab, yang nasihat yang komprehensif, yang penting untuk diketahui oleh orang tua dan juga anak-anak mereka. Ya. Adapun Luqman yang dikenal dengan Luqman Al-Hakim, maka ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya Luqman adalah seorang nabi, dan ini pendapat Ikrimah, dan jumhur al-mufassirin mengatakan Luqman bukanlah seorang nabi, tapi dia adalah seorang abdun saleh, seorang hamba yang saleh. Adapun Ikrimah berpendapat bahwasanya Luqman adalah seorang nabi karena Allah berfirman pada surat Luqman ayat 12, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Dan al-hikmah dalam beberapa ayat maknanya adalah wahyu. Ya, seperti Allah berfirman tentang Nabi Daud, wa atainahul hikmah wa fasal khitab. Kami berikan kepada Nabi Daud al-hikmah, maksudnya adalah wahyu. Namun setelah diteliti ternyata Ikrimah bersendirian dalam berpendapat hal ini, ya, dan seluruh ahli tafsir berpendapat bahwasanya Luqman bukanlah seorang nabi, tapi adalah seorang hamba yang saleh, dan dia diberi hikmah, kata-kata bijak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hampir seluruh ahli tafsir mengatakan Luqman adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Luqman adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Hanya saja mereka khilaf dari mana asalnya Luqman. Ada yang mengatakan dari Sudan, Mesir. Jadi di Mesir ada yang berkulit hitam dari daerah Mesir, ada yang mengatakan dari Habasyah, dari Ethiopia, ada yang mengatakan dari Naubah. Intinya mereka berpendapat bahwasanya Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba, seorang yang berkulit hitam. Kemudian juga para ahli tafsir berselisih apakah dia seorang budak ataukah seorang yang merdeka. Ini semua pendapat-pendapat memang tidak dijelaskan dalam sanad-sanad yang sahih, hanya saja disebutkan oleh para ahli tafsir dalam buku-buku mereka. Ya, tapi saya katakan hampir semua sepakat bahwasanya Luqman ya adalah seorang hamba yang saleh dan seorang yang berkulit hitam, ya. Dan ini dalil bahwasanya Islam adalah tidak mengenal ras, tidak mengenal warna kulit. Siapapun bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla lil arabi 'ala al-ajami walal ajami 'ala al-arabi walal abyad 'ala al-aswad walal aswad 'ala al-abyad illa bittaqwa. Ya, tidak ada keutamaan orang Arab di atas selain Arab, ya, atau sebaliknya selain Arab terhadap Arab, dan juga tidak ada keutamaan orang yang putih di atas kulit hitam kecuali dengan apa? Takwa. Kecuali dengan takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Terlepas warna kulitnya, terlepas dari suku mana dia asalnya, terlepas dari mana postur tubuhnya, tampan, tidak tampan, cantik, tidak cantik, ya, putih atau hitam, ini tidak menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala.
Yang menjadi penilaian Allah adalah at-taqwa, bagaimana seorang bertakwa di sisi Allah. Semakin dia bertakwa, maka semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh nyata ya. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya Bilal Al-Habashi yang Allah memuliakan ya, yang dari seorang budak hitam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga namanya Salman Al-Farisi dari Persia, bukan Arab tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana seorang penyair berkata, waqad rafa'al islama Salman Al-Farisi. Ya. Sesungguhnya Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi padahal dia bukan Arab. Wa wada'a asyirku an-nasiba Abu Lahabin. Sebaliknya kesyirikan menjadikan Abu Lahab orang yang memiliki nasab yang tinggi menjadi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya yang penting bukan penampilan ya. Sekarang anak kita ini terpedaya dengan apa? Penampilan. Yang mereka sering nonton di YouTube yang penampilannya paling kacau ya. Yang rambutnya acak-acakan ya. Yang isinya kemewahan, isinya menghambur-hamburkan uang, isinya teriak-teriak ya. Dan anak-anak muda ya. Anak-anak SMP, SMA banyak yang seperti itu ya. Ya, sehingga YouTube yang mereka lihat yang seperti itu ya. Sampai banyak di antara mereka bercita-cita menjadi apa? YouTuber. YouTuber seperti apa? YouTuber seperti orang-orang seperti tadi. Yang menghabiskan waktu mereka untuk perkara yang sia-sia. Ya, hanya pamer mobil mewah, hanya pamer ketemu cewek, hanya pamer jalan-jalan kemana, ya. Hanya pamer yang tidak bermanfaat. Yang menghabiskan waktu mereka untuk membuat klip-klip tersebut dan menghabiskan waktu umat Islam untuk menonton klip mereka. Ya, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan. Ya. Oleh karenanya kita harus tekankan kepada anak kita bahwasanya yang menjadi patokan bukan penampilan, tapi takwa. Ya, takwa ini harus ditanamkan kepada anak-anak. Kemudian Luqman Al-Hakim hidup di zaman siapa? Ini juga ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang mengatakan dia hidup di zaman antara Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Ada yang mengatakan dia hidup di antara zaman Nabi Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya Luqman Al-Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Ya, sebagian mengatakan dia adalah bintu ukhti Ayub. Dia adalah putranya adiknya Ayub. Ada yang mengatakan dia adalah sepupunya Ayub alaihissalam. Ya, ini semua tidak ada dalilnya ya. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya dia hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di mana Anas bin Malik berkata, ya, Inna Luqman kana inda Daud alaihi salam wa huwa yasrudu dira' faja'ala yaftiluhu hakadha biyadihi. Suatu hari Luqman sedang berada di sisi Nabi Daud alaihi salam. Sementara Nabi Daud sedang memintal atau menyusun besi-besi untuk dijadikan baju perang, ya. Faja'ala yaftilu hakadha, maka besi tersebut dipilin oleh Nabi Daud, ya, karena Nabi Daud diberi keistimewaan oleh Allah, wa alanna lahul hadid. Kami buat besi itu menjadi lembek di sisi Nabi Daud alaihissalam. Kalau Nabi Daud pegang besi jadi lembek seperti pegang tanah liat. Tinggal di apa? Tinggal dipilin, tinggal dipelintir. Itu di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Faja'ala yaftiluhu hakadha biyadi. Maka dia pun memilin besi tersebut seperti memilin tali. Kalau tali mau dikuatkan dipilin, ya. Faja'ala Luqman yata'ajjabu. Luqman waktu melihat Nabi Daud alaihissalam memilin besi, dia pun heran, ya, luar biasa, ya. Wa yurid an yas'alahu. Kemudian Luqman ingin bertanya, kenapa besinya digituin? Orang biasa kalau bikin baju perang itu cuma besi yang didatarkan kemudian dipakai, ya. Kemudian digabung-gabungkan, tetapi ini tidak, ini besinya dipelintir, dipilin, ya. Kenapa seperti itu? Tetapi dia ingin bertanya, kata Anas bin Malik, ya. Wa yamna'uhu
hikmatuhu an yas'alahu. Tetapi hikmah yang ada di dadanya, dia seorang yang hakim yang bijak, membuat dia tidak bertanya kepada Daud alaihissalam. Dia hanya lihat saja. Dia hanya lihat saja, tunggu sampai selesai. Falamma faragha minha sabbaha ala nafsihi. Ketika Nabi Daud alaihissalam selesai membuat baju besi tadi dipilin-pilin, kemudian dia pasang ke badannya, kemudian dia berkata, "Ni'ma dir'ul harbi hadhihi." Inilah baju perang terbaik. Faqala Luqman. Luqman berkata, "As-samtu minal hikmah." Diam itu bagian daripada hikmah. Wa qalilun fa'iluhu. Dan hanya sedikit yang melakukannya. Kuntu aradtu an as'alaka fasakattu hatta kafaitani. Aku tadi ingin tanya, ini buat apa besinya dijadikan demikian? Ya, tapi aku pun diam, akhirnya engkau yang menjelaskan wahai Daud alaihissalam. Sehingga aku tidak perlu apa? Bertanya. Jadi Luqman ingin mengatakan bahwasanya di antara hikmah itu diam, mengamati, tidak perlu setiap ada sesuatu kita langsung apa? Komentari. Terkadang jelas setelah itu, ya. Tidak perlu segala sesuatu kemudian kita tanya, terkadang jelas setelah itu. Maka di antara hikmah adalah diam, mengamati, dan tidak banyak orang yang melakukannya. Kebanyakan orang di awal sesuatu langsung komentar, langsung menimpali, langsung kritik, langsung mendukung, ya. Tidak tunggu dulu kondisi yang stabil baru bisa menilai. Ya, terkadang jawabannya muncul sebelum dia keburu bertanya padahal jawabannya akan datang. Dan ini salah satu daripada hikmahnya Luqman. Dan hadis ini atau asar ini yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya adalah asar yang sahih. Ini menjelaskan bahwasanya Luqman hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Bahkan ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang qadhi yaitu hakim di zaman Nabi Daud alaihissalam. Taib, kita bacakan ayat-ayat ya yang berkaitan dengan Luqman Al-Hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqman al-hikmata." Dan sungguh Allah buka dengan penegasan, wa laqad, dan sungguh ataina Luqman al-hikmah, kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Di antara sekian banyak hikmah, dan hikmah ini ya banyak disebutkan dalam buku-buku, tetapi tidak ada sanad yang jelas ya. Seperti Al-Alusi dalam tafsirnya menyebutkan 20 lebih hikmah Luqman yang diriwayatkan Luqman ngomong begini, Luqman dengan indah-indah semuanya. Luqman bilang begini, kata-kata bijak lah kalau bahasa kita ya. Pepatah-pepatah ke kata-kata bijak, nasihat-nasihat, petuah-petuah. 1, 2, 3, 4 banyak. Semuanya indah-indah, tetapi kalau kita teliti secara sanad tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Tapi Luqman ini hikmah-hikmahnya terkenal sampai di zaman jahiliyah ya. Makanya dalam sirah disebutkan Nabi bertemu dengan seorang namanya Suwaid bin Samit ya. Nabi dia orang yang cerdas, orang yang yang baik, maka Nabi datangi dia secara khusus untuk mendakwahinya. Maka waktu Nabi ingin mendakwahinya, Suwaid bin Samit berkata, "La'alla alladhi 'indaka mithlu alladhi 'indi." Bisa jadi yang kau bawa Muhammad itu Al-Qur'an, yang hendak kau sampaikan kepadaku, bisa jadi mirip seperti yang aku punya. Maka Nabi SAW berkata, "Tolong bacakan apa yang ada padamu." Kata dia, "Majallatul Luqman." Aku memiliki kata-kata bijak Luqman. Kata-kata bijak Luqman. Kemudian dia pun bacanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata, "Hadza qaulun hasan." Ini bagus. Apa yang kau bacakan kepadaku bagus, tetapi walladzi indi ahsanu minhu. Qur'anun anzalahullah. Tetapi yang ada pada diriku yang aku bawa lebih baik daripada ini, yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan. Artinya, hikmah-hikmah Luqman itu suatu yang dikenal. Dikenal hanya saja sampai ke zaman kita, dan sering para salaf mengatakan Luqman berkata, di antara hikmah Luqman. Tapi kalau kita mau teliti sanadnya memang tidak ada. Yang kita tidak kita dapatkan wasiat-wasiat Luqman dan hikmah Luqman kecuali dalam Al-Qur'an ini aja. Yang bisa dipertanggungjawabkan akan keotentikannya. Yang lainnya berserakan di sana sini dalam buku-buku, dalam kitab-kitab. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, kita enggak tahu, tetapi secara sanad tidak bisa kita buktikan. Hanya saja memang wasiat-wasiat tersebut, patah-patah tersebut sangat indah dan sangat bermanfaat. Taib, kata Allah, "Wa laqad ataina Luqmana al-hikmah." Kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Makanya Luqman digelari dengan Luqman al-Hakim. Al-Hakim itu orang yang
bijak. Orang yang bijak, yang milih kata-kata bijak, patah-patah, tidak sembarang berbicara, bicaranya dengan perhitungan, dengan penuh nasihat. Anishkur lillah. Di antara hikmah yang Allah ajarkan kepada Luqman, yang Allah ilhamkan kepada Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kafir, sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ini hikmah Allah sebutkan yang Allah berikan kepada Luqman, bahwasanya disuruh bersyukur, dan orang bersyukur sesungguhnya bersyukur kepada dirinya sendiri, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kata Allah, apapun kebajikan yang kau lakukan untuk dirimu, kau akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang bersyukur, semua orang yang berbuat kebaikan, semua orang yang beribadah, semuanya bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Jadi kita nampak dari kita melakukan kebajikan bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan kebajikan kita. Allah enggak butuh. Makanya dalam diskusi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, kalau seandainya kalian seluruhnya berada di atas hati orang yang paling mulia, orang yang paling baik, kalian semua misalnya hati kalian semuanya seperti hati Muhammad, atau kalian semuanya seperti hati Jibril, ma zada fi mulki syai'a, tidak akan menambah kemuliaanku sama sekali. Ya, Allah sudah sempurna. Makanya disebutkan oleh para ulama, Allah itu sempurna sebelum ada makhluk. Allah sudah sempurna. Allah sudah sempurna. Allah tidak sempurna dengan adanya makhluk, tidak. Tapi Allah sudah sempurna meskipun makhluk belum ada. Dia sudah maha sempurna dari sananya, dari zatnya. Ya, sehingga kalau ada orang yang beribadah, Allah ingatkan. Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita untuk bersedekah, Allah perintahkan kita untuk puasa, itu untuk kalian sendiri. Kalian akan mendapatkan manfaat dunia maupun akhirat. Ini juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak, ya. Kita tanamkan kepada diri kita terlebih dahulu, ya. Ya, bahwasanya kalau seorang bersyukur, seorang beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Beda dengan manusia. Manusia kalau dia berbuat baik sama kita, kita berterima kasih sehingga dia merasa dipandang. Dia merasa terpuji. Orang-orang bisa memujinya tatkala kita menyebutkan kebaikannya. Ya, kita perlu berterima kasih, perlu menyebutkan kebaikan-kebaikannya agar dia terpuji. Kalau Allah tidak perlu. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan ibadah mereka, tidak butuh terima kasih mereka. Hamid, dan Allah Maha terpuji. Allah Maha terpuji, tidak perlu dengan pujian hamba-hambanya. Kalau hamba-hamba memuji Allah, maka kembalinya kepada hamba-hamba tersebut, ya. Maka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian, kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dan kita tahu namanya amal soleh, ya, itu memberikan faedah di dunia dan sebelum di akhirat. Makanya sebagian ulama mengingatkan, di antara Syekh Sa'di rahimahullah taala, di antara bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berpendapat atau meyakini bahwasanya kalau orang berbuat amal soleh hanya mendapatkan faedah di akhirat, itu salah. Allah memberikan faedah di dunia sebelum di akhirat, ya. Ya. Allah memberikan faedah di dunia sebelum di akhirat. Jadi orang kalau rajin beribadah, Allah akan berikan dia timbal baliknya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya mungkin diberi kebahagiaan, diberikan ketenangan jiwa, ya, kemudian terkadang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum lagi kalau di akhirat, ya. Maka kita tanamkan kepada anak-anak, kalau seorang berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah membiarkannya. Ya. Orang-orang yang kafir saja, yang tiap hari kufur kepada Allah, Allah tidak biarkan mereka, Allah penuhi kebutuhan mereka karena ini konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan orang yang memikirkan, bertindak, berkata-kata, menulis, berbicara, ya, mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah akan biarkan begitu saja. Pasti Allah memperhatikannya dengan perhatian khusus, ya. Maka wa man syakara fa innama wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah itu Allah sebutkan
nasihat Luqman kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu. Tatkala Luqman berkata kepada putranya dan dia menasihatinya. Mau'izah yaitu nasihat disertai dengan takhwif. Itu namanya mau'izah. Ya, memberi masukan disertai dengan peringatan. Ya. Disertai dengan peringatan, ya. Wa huwa ya'idhuhu. Ada yang mengatakan anaknya ini musyrik. Ada yang mengatakan anaknya musyrik, ada yang mengatakan Luqman ini istrinya juga musyrik. Ya. Tapi Luqman kemudian mendakwahi mereka, akhirnya mereka masuk Islam. Wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat agung, ya. Di sini Luqman membuka nasihatnya dengan berkata, ya bunayya, wahai putraku. Ini kita orang tua harus ingat, ya. Kalau kita panggil anak kita dengan kata yang terbaik, ya. Bahkan Luqman tidak berkata ya ibni, tapi ya bunayya. Bunayya itu tasghir dalam bahasa Arab, yaitu menunjukkan kasih sayang, ya. Kata-kata yang menunjukkan kasih sayang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya, ya. Bahkan jika anaknya kafir seperti kata Nuh alaihissalam, ya bunayya irkam ma'ana. Nuh berkata kepada putranya yang kafir, yang membangkang bapaknya, yang menghalangi dakwah bapaknya, ya, yang bergabung sama orang kafir, itu pun Nabi Nuh berkata, ya bunayya, wahai putraku. Ya. Dia tidak mengatakan, hei Bahlul, hei, belum tobat juga, sebentar lagi mampus, sebentar lagi enggak. Dia tetap mengatakan, ya bunayya, ya. Nah, kita kadang-kadang emosi kita enggak panggil dengan putraku, kita panggil namanya terkadang, ya. Terkadang kata-kata yang tidak pantas didengar oleh anak-anak, ya. Maka tetap kita jaga. Ingat, para ulama mengatakan anaknya ini musyrik. Anaknya siapa? Luqman. Ya, sama seperti Nuh berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, wahai ananda, ya, ya. Wahai buah hatiku, ya, seperti itulah. Bagaimana kalau anak kita tidak musyrik? Hanya sekedar suka main game online. Ini tidak syirik tapi menjengkelkan. Kita panggil baik, ngobrol baik-baik sama dia, putraku ini gini. Kamu mau besar gimana? Main game terus kerjanya, ya. Yang nonton YouTube yang dinonton kayak begini, ya. Ngomong baik-baik, ya. Tapi intinya anak-anak harus sadar bahwasanya kita nasihat itu karena sayang. Kita khawatir tentang masa depannya, ya. Bukan untuk kita sudah jadi orang, ya. Anak-anak belum tahu bagaimana mereka di kemudian hari. Baik, kita ingatkan bahwasanya kita nasihat ini demi engkau di masa depan, ya. Bahwasanya kita sayang sama dia. Maka gunakan kata-kata yang menunjukkan kita sayang kepadanya. Ya bunayya, wahai putraku, ya. Ya. Ibu juga demikian, ibu-ibu, ya. Nasihat sama anak pelan-pelan. Jangan dengan kata-kata yang kasar. Abi, anakmu ini, Bi. Anak kita bersama itu. Lahir dari perutmu, wahai istriku. Itu hasil kerja sama kita berdua. Dan seorang suami marah bilang, ini anakmu tuh ambil. Ibu bilang, anakmu, gimana? Kita bareng-bareng, ya. Jadi tunjukkan bahwasanya anak itu kan penting gimana? Kalau kita marah sama dia harus tahu dia salah. Jangan kita hanya sekedar marah-marah, kita ngomel-ngomel, dia tidak sadar kalau dia salah. Dia harus sadar bahwasanya kita marah sama dia karena kita sayang sama dia. Misalnya dia main HP, kita panggil, nah ini kan enggak bagus. Nah, ngomel bagus. Orang yang main game terus jadi orang main game online tiap hari, kemudian jadi orang berhasil, jadi menteri, ya. Jadi yang lain ya tentu tidak, ya. Kalau dia tahu dari ini tidak baik, ya sudah. Baru kita ambil meskipun dia marah, yang jelas dia tahu bahwasanya kita melarang keburukan darinya, misalnya. Wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman terus menasihati anaknya sampai dia pun masuk Islam. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Ini nasihat yang paling utama. Ya, menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Ya. Ini yang lebih utama daripada yang lainnya. Tauhid, ya. Bahwasanya Allah harus diagungkan. Meminta hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, serahkan urusanmu kepada Allah. Sering kita bilang gitu, ya nak, berdoa sama Allah, nak. Serahkan urusanmu kepada Allah. Ya, semuanya mudah kalau Allah berkehendak. Kau minta kepada Allah. Sering kita gantungkan urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah. Ini bilang tenang, nanti Bapak yang urus. Tenang.
Tenang. Bapak tinggal telepon selesai misalnya. Tenang, Abi jenderal, jangan khawatir. Bapakmu jenderal nak, jangan khawatir. Ya. Jadi kita akhirnya melupakan dia kepada Allah. Kita membuat dia bertawakal kepada kita. Dan itu kurang bagus. Sehingga dia bertawakal kepada bapaknya, bersandar kepada bapaknya, bersandar kepada kekayaan harta bapaknya dan yang lainnya. Maka seorang menanamkan tauhid, nilai-nilai tauhid kepada anaknya ya. Bahwasanya mintalah kepada Allah. Bapak akan membantu. Tapi kau minta kepada Allah. Abi akan usahakan. Tapi kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah minta kepada Allah belum? Ya, sering latih diri dia untuk meminta kepada Allah, untuk bersandar kepada Allah, untuk meyakini bahwasanya tidak mungkin berjalan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia tentang ketergantungan kepada selain Allah. Orang-orang ketergantungan kepada mayat-mayat, kepada wali-wali, ya. Kepada benda-benda mati, ya. Pada para nabi, ini semua kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim, sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar, ya. Karena adil dalam bahasa Arab, al-adil adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Keadilan dalam bahasa Arab maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun kesyirikan lawan dari adil zalim. Lawan daripada adil zalim. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, syirik atau zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling zalim syirik. Kenapa? Karena sangat tidak pada tempatnya. Yang menciptakan alam semesta Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kamu Allah Subhanahu wa taala, yang menyediakan sarana dan prasarana Allah, memberikan rizki, berikan kau nafas setiap hari. Bumi yang kau pijak milik Allah, udara yang kau hirup milik Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat engkau membuka matamu setiap hari untuk bisa melihat. Ya, kemudian kau berminta kepada makhluk semisalmu atau lebih parah darimu, mayat-mayat yang sudah tidak bisa bergerak. Ya. Atau minta kepada pohon, kepada batu. Maka ini adalah sangat tidak pada tempatnya. Maka disebut dengan kezaliman yang parah. Ya. Maka disebut zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena sangat tidak pada tempatnya syirik itu. Ya. Dan tauhid adalah a'dalul adil, keadilan yang paling adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, karena Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang memudahkan segalanya, harusnya yang kita ibadih hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah buka, perhatikan ayat ini ya. "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Nah, di sini namanya maksudnya Allah ya. "Wa wassaynal," kami Allah mewasiatkan kepada manusia. Al-insan di sini alif lam lil istighraq, maksudnya kami wasiatkan kepada seluruh manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah menyebutkan salah satu dari kedua orang tuanya itu ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah, yang kelemahan yang bertambah-tambah. Ya, kita tahu betul bagaimana istri kita kalau mengandung berat ya. Semakin parah, muntah-muntah, kemudian kepala pusing, perlu dipijit sana sini dan macam-macam, ngidam ini, ngidam anu ya. Wa fisaluhu, setelah melahirkan fi amaini, dia pun menyusui sang anak selama 2 tahun, dan itu juga kasihan ya. Berapa banyak kalsiumnya habis, sebagian ibu-ibu sampai giginya keropos, tulangnya sampai kesakitan, kenapa disedot oleh anaknya ya. Dan itu 2 tahun. Belum anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Ini adalah melemahkan sang ibu. Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Perhatikan di sini ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya berbakti kepada ibu harus lebih daripada ayah. Mereka berdalil seperti ayat ini, Allah menyebut tentang penderitaan sang ibu dalam merawat anak. Tatkala mengatakan wasaina al-insana biwalidayhi. Tatkala kamu wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Allah sebut tentang ibu, Allah tidak sebut tentang ayah. Ya Allah sebutkan apa? Ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya. Bapaknya Allah tidak sebutin tentang bagaimana kepayahan bapaknya. Kemudian juga dalam hadis waktu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, man ahakun nasi
sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya, summa man? Kemudian siapa? Nabi berkata lagi, ibumu. Summa man? Kemudian siapa? Ibumu. Summa man? Kemudian siapa? Abuk. Kemudian bapakmu. Sehingga ibu disebutkan 3 kali, bapak disebutkan yang keempat. Sehingga sebagian ada yang mengatakan berarti bakti dibagi 4. 3/4 buat ibu, 1/4 buat apa? Ayah. Artinya berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah. Ini pendapat, namun ini dibantah oleh sebagian ulama. Di antara yang bantah adalah Tahir bin Ashur dalam tafsirnya. Dia mengatakan berbakti sama kedua orang tua sama kedudukan, baik ayah maupun ibu. Hanya saja kenapa banyak penekanan terhadap ibu? Karena memang ibu yang lebih sulit dalam merawat anak, ya. Kemudian ibu yang sering didurhakai oleh anak. Ibu yang sering didurhakai oleh apa? Oleh anak, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya, di antara dosa besar uququl ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Kenapa? Karena kalau seorang anak ingin melawan bapaknya, dia mungkin takut. Tapi kalau sama ibunya dia berani. Berani banggang sama ibunya, dia berani marah sama ibunya, sama bapak dia nggak berani. Ya. Ya. Tetapi berbakti kepada keduanya sama. Ya. Makanya Imam Malik pernah ditanya. Seorang bertanya, ya Imam Malik, ayahku di Mesir menyuruhku untuk datang. Kirim surat kepadaku untuk datang kepadanya. Sementara ibuku mengatakan jangan datang kepada bapakmu. Siapa yang harus aku ikuti? Jadi dia di Madinah, ya. Ibunya bilang jangan pergi, bapaknya di Mesir bilang datanglah kepadaku nak. Siapa yang harus saya turuti? Kata Imam Malik, apa jawabannya? Taatlah kepada bapakmu dan buatlah ibumu ridho. Maksudnya, paham? Imam Malik berkata, taatlah kepada bapakmu dan carilah keridhaan apa? Ibumu. Ya, maksudnya Imam Malik tidak mengatakan sudah jangan dengar bapak cuma 1/4, ibu 3/4. Enggak. Jadi dua-duanya berusaha kita mentaati. Gimana caranya pikir sendiri. Intinya berusaha taat bapakmu dan ambil keridhaan ibumu. Ya. Makanya dalam ayat Allah menyuruh dua-duanya seperti kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah gandengkan dua-duanya. Ya. Dan Allah telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada keduanya. Allah tidak pisahkan ibumu dengan bapakmu, tidak keduanya. Kemudian dalam doa juga Allah suruh samakan. Wakhfid lahuma janahadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tunduklah kepada mereka berdua, tawadhu di hadapan mereka berdua, jangan kau sombong, dan berdoalah Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah merawatku masih kecil. Sama, bapak dan ibu sama. Ya, makanya Nabi pernah berkata kepada seseorang, anta wa maluka li abik, kau dan hartamu milik bapakmu. Maksudnya Tahir bin Ashur dalam tafsir tersebut, jangan sampai seorang salah paham disangka ibu melulu, kalau ada masalah sedikit bela ibu melulu, tidak. Dua-duanya harus kita bakti, bapak dan ibu. Memang ibu yang mengandung, memang ibu yang menyusui, tapi yang cari nafkah buat anak dan istri siapa? Ayahnya yang setengah mati kerja di pagi hari, keluar kemudian kerja setengah mati, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi kita sebagai orang tua dan kita juga sebagai anak, ya, kita harus sadar bahwasanya kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua sama, ya. Kalaupun memang harus lebih sayang kepada ibu, ya, dari kasih sayang, tapi dua-duanya wajib untuk kita bakti, ya. Jangan kita bagi ibu 3 kali, ayah cuma apa? Sekali. Jadi ini pendapat, saya pikir kuat pendapatnya yang disampaikan dalam Tahrir wa Tanwir. Karena kita harus ingatkan kepada anak-anak juga, ibu-ibu, ya, bahwasanya bapak ya harus bapak capek dalam cari nafkah, bapak begini dulu, yang ngurusin ibu juga bapak, waktu ibu hamil yang ngurusnya. Jadi anak-anak itu hormat kepada dua-duanya. Kepada ayah maupun kepada ibu, ya. Tapi kita lanjutkan, ya. Jadi Allah menyebutkan ibu di sini karena memang yang terlihat sulit adalah ibu, ya.
terlihat sulit ibu sehingga anak itu lebih mudah mengingat tentang kebaikan ibu dan demikian dia lanjutkan dengan berbakti kepada bapaknya setelah berbakti kepada ibunya. Setelah itu Allah berfirman, "Anishkurli, bersyukurlah kepadaku wali walidaik." Allah gandengkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Dan ini dalam banyak ayat seperti itu. 3 ayat ya, kalau tidak salah. Allah gandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah menetapkan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah gandengkan hak kedua orang tua dengan tauhid. Makanya konsekuensi dari orang yang bertauhid harusnya berbakti sama orang tua. Kalau orang ngaku-ngaku bertauhid, tauhidnya mantap tapi ternyata tidak berbakti kepada orang tua, tidak pernah telepon orang tuanya, tidak pernah menyinggung orang tuanya, masih pelit kepada orang tuanya, ini tauhidnya dipertanyakan. Ya. Kalau dia mengatakan saya bersyukur kepada Allah, bersyukur tapi tidak pernah memberikan pemberian kepada orang tua, ya. Itu bukan orang bersyukur karena Allah gandengkan, "Anishkurli wali walidaika." Terima kasihlah kepada Allah, terima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Terutama kedua orang tua di masa jompo. Ya akhi, kalau orang tua sudah di masa jompo, kita tidak perhatian sama dia menderita kesian. Meskipun dia mungkin hidup kaya raya, enggak ada anaknya jenguk, enggak ada telepon, dia menderita. Ya, dia menderita. Oleh karenanya kalau Anda mau dikatakan bersyukur kepada Allah, maka bersyukurlah kepada kedua orang tua. Kemudian kata Allah, "Ilayyal masir." Kepada akulah kalian akan dikembalikan. Artinya ini akan aku minta pertanggungjawaban kepada kalian. Kalian berbakti sama orang tua itu akan saya tanyakan pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan saya mintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Maka Allah ingatkan, "Ilayyal masir." Kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kemudian wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu dalam kondisi musyrik dan dia memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kau taati keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Ya, jadi dalam berbakti kepada orang tua pun ada aturannya. Kalau ternyata kedua orang tua menyuruh kepada kesyirikan atau menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Kata Nabi SAW, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua suruh suatu maksiat tidak boleh, tidak ikut. Ya. Orang tua suruh bakar menyan, enggak. Orang tua suruh acara-acara yang tidak syar'i, enggak. Ya, enggak. Orang tua suruh ikut lomba jadi artis yang buka aurat, enggak. Enggak. Selama orang tua menyuruh kepada hal yang buruk, kita tidak boleh lakukan. Karena tatkala itu ketaatan kepada Allah lebih utama. Jangan sampai kita taat kepada orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tatkala menyampaikan ayat ini, mereka mengatakan di sini dalam ayat ini menyebutkan tentang ada yang mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, perkataan Luqman. Ada yang mengatakan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Luqman. Tapi intinya ayat-ayat ini menyebutkan tentang kondisi ibu yang susah, yang mengandung dalam kondisi lemah, kemudian bertambah-tambah kelemahannya, ya. Kemudian muntah-muntah, sakit dan yang lainnya. Nah, ini seharusnya seorang ayah mengingatkan anaknya akan hal ini. Agar anaknya berbakti kepada ibunya. Anak sering lupa, ibu mungkin dia nggak enak bilang sama anaknya, "Nak, kamu duduk dalam perut ibu." Susah juga dia ngomong begitu ya. Udah tahu bu, sudah baca di biologi. Tapi kalau bapaknya yang bilang lebih mengena. Kamu dulu bapak yang lihat ibumu setengah mati. Bapak yang lihat ibumu dulu muntah-muntah. Bapak yang masukkan ibumu ke rumah sakit sampai diimpus gara-gara kamu dalam perut. Kamu belum melahirkan, bapak lihat sampai ibu mau meninggal dunia gara-gara kamu ingin keluar dari perut ibu. Jadi bapaknya ingatkan kepada anaknya agar dia berbakti kepada ibunya. Ini perlu kerjasama ya. Nah, apa kita ingatkan tentang bagaimana perjuangan istri kita kepada anak kita agar anak kita jadi anak yang berbakti kepada ibunya. Ya. Demikian juga ibu juga demikian, sampaikan kepada anaknya. Bapakmu dulu yang cari nafkah, bapakmu dulu yang begini, ya. Bapak yang setengah mati diomelin sama bosnya, ya. Bapakmu dipecat berapa kali. Terus sampaikan agar
dia pun berbakti kepada bapaknya. Jangan bilang, bapak itu kurang ajar. Ibu lagi hamil, dia mau kawin lagi. Jadi dia benci sama bapaknya. Jadi sampaikan kebaikan-kebaikan suami agar sang anak, karena anak punya kewajiban untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Ya. Ini perlu. Ya, karena susah kalau kita bilang sendiri, bapak dulu yang begini kepada anak kita. Tapi kalau istri kita yang bilang, lebih mengena kepada anak. Taib. Kemudian di antara nasihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku. Summa ilayya marji'ukum, dan kepadakulah tempat kembali kalian. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan selama ini di atas muka bumi. Ini isyarat untuk menasihati anak agar memilih teman bergaul. Jangan sembarang bergaul. Ikutilah orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu orang tua ngarahkan anak-anak. Kalau dia tahu ada temannya yang nakal, bilang jangan main sama dia. Jangan kita spekulasi, ya. Nak, main aja nak. Kamu kan bisa jaga diri, ya, jaga diri. Pas ada ibu saya jaga diri. Pas ibu enggak lihat ya sudah. Ya. Karena anak masih belum stabil. Masih masa mencari, ya. Jadi dia tidak belum kuat imannya. Ya, maka kalau dia bergaul dengan orang-orang yang salah, maka dia mudah sekali terpengaruh. Temannya punya hobi misalnya nonton sesuatu, anak itu akan ikut. Ya. Teman itu punya sesuatu yang buruk, akan ikut anak kita. Maka kalau kita tahu ada temannya yang buruk, jangan bergaul sama dia. Kita harus tegas. Kita suruh bergaul sama anak-anak yang baik. Ya. Kata sebagaimana pepatah, as-sahibu sahib. Bahwasanya teman itu akan menggeret. Kalau dia teman yang baik, dia akan menggeret kepada kebajikan. Kalau dia teman yang buruk, dia akan menggeret kepada keburukan. Maka jangan spekulasi, ya. Kalau tahu ada seorang terkenal anaknya buruk, akhlaknya buruk, ya maka kita bilang jangan, ya. Jangan. Ya. Jangan bergaul sama anak tersebut. Kalau ngomongnya kotor misalnya, suka ngomong nama-nama hewan, ya, anak kita akan terikut karena terbiasa. Ya. Pernah waktu saya masih di suatu kota, ya. Kemudian ada sebagian orang main ke rumah. Anak-anak main ke rumah. Biarin aja, senang ada teman-teman main ke rumah, main sama anak saya. Tahu-tahu ada keluar mulut anjing. Wah. Besok enggak boleh main lagi sini. Enggak boleh sudah. Tutup pintu, enggak boleh main lagi ke rumah. Karena anak terbiasa nanti. Terbiasa bilang kampret misalnya. Terbiasa bilang cebong lah apa. Kalau terbiasa, anak terbiasa. Karena pergaulan itu membuat seorang terbiasa mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya. Sekarang apa? Hey guys. Semua hey guys. Anak saya kecil pun masih 5 tahun. Guys apa guys? Maksudnya itu contoh terbawa. Terbawa. Nanti ustaz juga begitu. Hey guys. Terbawa karena pergaulan itu membentuk cara berbicara, cara berpikir, ya, hobi bisa berubah, semua dengan teman. Maka nasihatnya wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutlah orang yang menempuh jalanku, yang kembali kepadaku. Kita harus ketat terhadap anak-anak. Kita bukan di zaman salafus saleh yang kalau dilepas di lingkungan semuanya baik. Di luar ini banyak orang yang tidak benar. Banyak orang-orang anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Banyak anak-anak yang liar. Banyak anak-anak belajar keburukan dari internet. Ya, anak-anak belajar kerusakan dari internet, ya. Kalau anak kita salah bergaul, bisa bahaya. Kemudian Luqman melanjutkan nasihat kepada putranya. Ya bunayya. Jadi nasihat sekarang berkaitan imaniyah, berkaitan tentang muraqabatullah. Yaitu untuk menghadirkan dalam diri anak-anak kita bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal. Wahai putraku, sungguhnya amal perbuatanmu meskipun hanya sebesar biji sawi, itu sangat kecil. Fatakum fi sakhratin, kemudian tersembunyikan dalam batu. Au fis samawat, atau terlemparkan di ruang angkasa sana di langit. Au fil ardi, atau tertanam dalam bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah Maha lembut dan Allah Maha khabir.
Di sini nasihat Luqman kepada putranya. Dia mengatakan, "Enggak usah kau berbuat yang besar-besar. Kau berbuat sesuatu yang sangat kecil, yang kau pandai sembunyikan, tidak ada yang lihat. Kau sembunyikan dalam batu, bayangkan, kau sembunyikan benda kecil, kau bikin batu, kau semen, lengkap semua, tutup. Allah tahu yang kau sembunyikan tersebut. Atau setelah kau melakukannya, kau lempar ke angkasa luar, tidak ada yang tahu di atas sana. Allah pun tahu dan Allah akan hadirkan. Atau setelah kau melakukan satu, kau tanam dalam bumi sedalam-dalamnya, Allah akan keluar, Allah akan cabut. Ya, kenapa? Allah khabir. Allah maha mengetahui perkara-perkara yang detail. Allah al-alim al-khabir. Apa al-alim? Al-alim adalah maha mengetahui segalanya. Al-khabir khusus ilmu Allah tentang perkara-perkara yang detail, yang pelik-pelik, yang kecil-kecil, yang tersembunyi. Allah maha tahu. Ya. Tidak usah kita berbicara tentang amal yang kau perbuat. Sedangkan apa yang terbetik dalam hatimu, ada riya, ada ikhlas, ada sabar, ada sombong. Meskipun tersembunyi dalam relung hatimu yang paling dalam, Allah tahu dan Allah akan hadirkan pada hari kiamat kelak. Dan ini kita sadar bahwasanya zaman sekarang anak-anak, ya, tidak bisa ente awasi terus. Ente pasang CCTV di setiap sudut rumah, ya. Begitu dia aman, lepas dari CCTV, apakah dia punya merokok betul atau tidak? Allah maha lihat apa yang dia lakukan atau tidak. Ini penting. Harus kita ingat-ingatkan. Nah, Allah maha tahu lah. Nah. Bapak enggak bisa tahu apa yang kamu lakukan. Saya tidak tahu apa yang kau lakukan di kamarmu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam HP-mu misalnya. Ya. Tapi Allah maha tahu. Sering kita ingatkan. Ya. Apa yang kau lakukan satu hari akan Allah bongkar. Ya. Inna Allah latifun khabir. Allah maha mengetahui. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui lirikan matamu dan Allah tahu isi hatimu. Ya, kamu bisa bohongi Abi dan Umi, bisa. Tapi Allah tidak bisa kau bohongi. Ini harus kita tanamkan. Karena kita tidak mampu mengawasi anak-anak. Kita sibuk urusan sana sini. Ya. Apalagi anak taruh surah pondok seakan-akan sudah aman. Belum tentu di pondok juga apa? Aman. Ya. Teman bergaulnya siapa? Ya. Pas pulang ke rumah kayak apa? Kita nggak tahu. Oleh karenanya ini namanya khabir. Kalau kita bilang latif, Allah latif. Kita bilang latif. Latif itu apa? Latif itu maksudnya Allah mengiring sesuatu tanpa disadari oleh orang tersebut. Ya, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah ingin menjadikan dia menteri, namun caranya tidak dia sadari. Pelan-pelan dilemparkan dalam sumur, kemudian dijual jadi budak, kemudian dipenjara, kemudian terus sampai akhirnya jadi apa? Menteri. Inna Rabbi latifun lima yasha. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sungguhnya Tuhanku latif, maha lembut untuk menggiring sesuatu kepada kebaikan dengan lembut. Kita bilang, wahai nak, kau kalau berbuat keburukan, kau akan terjerumus dalam kehancuran meskipun kau tidak sadari. Karena Allah maha lembut, hati-hati. Betapa banyak orang berbuat kezaliman, sekarang dia berbuat zalim, menzalimi orang, dia makan harta haram, kemudian dia makan riba, nanti dia hancur di ujung-ujungnya. Tanpa dia sadari, seakan-akan dia kehancuran itu hanyalah sekedar suatu yang normal, suatu yang natural. Padahal bukan natural. Itu Allah yang giring dia menuju kehancuran tanpa dia sadari. Itu mengerikan seperti itu. Ya. Sama ada orang berbuat baik, tahu-tahu dijadikan baik oleh Allah. Itu bukan natural, tidak. Allah yang menggiring dia menuju pada kebaikan. Kita bilang sama anak-anak, kamu kalau berbuat baik, suatu saat kau akan menjadi orang yang baik. Karena Allah latif. Allah apa? Latif. Allah akan mengiringmu tanpa kau sadari menuju yang baik. Tapi kalau kau berbuat buruk, sekarang suka bohong, suka ini, suka anu. Ya, lihat yang tidak-tidak. Ya. Yang bohongnya orang tua. Ya. Akhirnya kau akan tergiring pada perkara yang buruk, cepat atau lambat. Kemudian setelah itu Luqman menasihati kepada anaknya untuk beribadah. Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai putraku, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf. Ini salat sangat penting. Anak-anak bagaimanapun kondisinya harus salat. Kita harus tegas dalam salat. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajliluhum wa hum 10 sinin. Pukul mereka kalau tidak mau salat. Ya, kalau mereka sudah 10 tahun. Di bawah 10 tahun sudah latihan salat. Sejak umur 7 tahun suruh salat. Ya, ada anak saya salat. Saya baru ngobrol sama istri, sudah selesai. Tunggu, nak. Kamu tadi salat? Iya, bisa salat berapa rakaat? 3 rakaat. Kamu tadi baca enggak? Enggak. Pantasan cepat selesai. Ya udah, nanti lain kali, masih kecil kan, lain kali baca. Maksud saya, perhatikan. Kita juga Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikan aku penegak salat anak-anakku. Anak kita kalau salat, mau dia nakal kayak apapun dia akan kembali lagi. Salat itu luar biasa.
Kalau salatnya sempurna akan mencegah dia dari kemungkaran. Tapi kalau tidak sempurna, yang penting dia salat. Suatu saat dia akan balik lagi. Karena salat itu bagaimanapun orang ingat. Tapi sekali dia mulai meninggalkan salat, rusak. Maka salat harus dicek. Nak, sudah salat belum? Sudah doain abi belum? Sudah doain umi belum? Bangun nak, jangan menggampangkan masalah salat. Ya, ini ibadah yang sangat agung yang membuat seorang berhubungan langsung dengan Tuhannya. Dia mau nakal enggak nakal, dia sujud kepada Tuhan. Ya. Dia menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat kalaupun dia nakal dia akan kembali selama dia menjaga apa? Salatnya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Kalau anak kita sudah baik, kita suruh dia untuk beramal nahi munkar. Nasihati teman-temanmu. Ya. Nasihati kawanmu. Ya. Ajari dia untuk beramar nahi munkar. Karena kalau orang sudah berani beramar nahi munkar, dia akan lebih menjaga dirinya. Kenapa? Dia sudah berani untuk berdakwah, berarti dia sorotan. Dia harus menjaga dirinya sendiri. Ya. Dan ini tingkatan yang lebih baik lagi, ya. Bukan sekedar sholat, dia mulai beramar ma'ruf nahi munkar. Ajak teman-temannya ikut pengajian, ajak teman-temannya misalnya berbakti kepada orang tuanya, ajak teman-temannya misalnya mengunjungi orang sakit, ajak teman-temannya untuk memberi sumbangan kepada fakir miskin, anak yatim. Kalau perlu kita kasih biaya agar dia terbiasa demikian. Jadi dia bikin grup sama teman-temannya ya untuk kesibukan yang bermanfaat, misalnya ajak misalnya mengunjungi rumah guru misalnya, dan macam-macam. Bikin kegiatan yang bermanfaat biar jadi dia koordinator untuk mengajak teman-temannya beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, berbuat baik atau mencegah kemungkaran. Kemudian wasbir ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang akan menimpamu. Dan ini konsekuensi kalau orang sudah beramar ma'ruf nahi munkar, dia harus sabar. Karena pasti ada tantangan. Entah yang diajak tidak mau dengar atau yang dilarang membangkang. Ya, oleh karenanya kalau kita melarang orang, kita bilang haram, orangnya kira-kira suka atau tidak? Ya dia enggak suka lah. Dia lagi sedang berlezat-lezat, haram. Dia lagi genjreng-genjreng, haram. Enggak bisa dia, berat. Karena itu kelezatan dia di situ. Ente bilang haram. Ya. Dia lagi nonton film yang terbuka aurat wanita, dia bilang haram. Susah. Dia bilang, akhi, zaman sekarang siapa yang enggak nonton film? Semuanya nonton apa? Film. Kita bilang haram, susah. Dia pasti membangkang, dia melawan. Maka wasbir ala ma asab. Sabar. Namanya beramar nahi munkar pasti diganggu, enggak mungkin enggak. Kalau ada orang ceramah enggak pernah diganggu, enggak beres itu ya. Ceramahnya yang disukai-sukai saja ya. Jadi seorang menyampaikan al-haq meskipun itu menyelisihi hawa nafsu masyarakat. Inna dzalika min azmil umur. Ini perkara yang berat ya. Perkara yang berat yang tapi tidak semua orang bisa melakukannya ya. Seorang bisa ya berdakwah kemudian bersabar ini luar biasa. Kemudian setelah itu Luqman mengajarkan adab, akhlak. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Ini ibarat dari kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan dalam penuh kesombongan. Ya, jadi kesombongan itu sebenarnya amalan hati sebenarnya. Ya, tetapi nampak dalam kata-kata, nampak dalam perilaku, nampak dalam gaya jalan, nampak dalam gaya berbicara. Ngomong seorang, ya. Dia enggak lihat orang tersebut lihat dia enggak lihat. Ya. Ya akhi, kata Allah, jangan kau palingkan wajahmu tatkala berbicara dengan orang. Ya kecuali lagi sibuk, ya. Tapi ente sejak awal tidak mau lihat dia. Kenapa ente menghina dia ya akhi? Ya. Kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kata Ibnu Qil'id dalam syarah Arba'in Nawawi, dia mengatakan bagaimana Anda meremehkan dia orang muslim ini sementara dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ente menghinakan dia, ente merendahkan dia. Allah kirim rasul untuk memberi hidayah kepada dia. Allah turunkan Al-Qur'an untuk beri hidayah kepada dia. Allah perhatian sama dia, terus Allah hormati dia, ente rendahkan dia. Apakah pantas kita merendahkan sama muslim? Kalau dia melakukan maksiat kita tegur. Tapi kalau sama muslim, belum tentu iman ente lebih tinggi daripada dia. Belum tentu ente lebih bertakwa daripada dia. Belum tentu. Belum tentu kedudukan ente lebih tinggi di sisi Allah daripada dia. Kemudian ente merendahkan dia.
Sebagian orang, Masya Allah kita bicara dia enggak ngelihat. Jangan. Kata Allah, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau membalikkan pipimu. As-sa'ar itu adalah penyakit yang menimpa onta. Kalau sudah kena onta, ontanya belok kanan, belok kiri kepalanya. Jangan jadi onta. Kalau orang kita ngerasa, onta, balik lihat saya sini, lihat. Fala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu tatkala berbicara dengan manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan juga berjalan dengan sombong. Badan kecil kurus baru begini. Ada orang seperti itu, ada ya. Kurus krempeng, lihat ke atas karena dia pendek lihat atasnya. Tapi gayanya full. Sombongnya apa? Full. Luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah tidak suka dengan setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kata Allah, "Waqsid fi masjid." Kemudian Allah kasih tahu atau Luqman berkata kepada anaknya bagaimana beradab yang baik kalau jalan yang biasa aja. Waqsid fi masjid. Berjalan dengan sederhana. Biasa aja jalan. Enggak usah harus paling depan. Enggak usah harus orang ikut belakang saya. Biasa aja jalan biasa aja. Ya. Enggak usah jalan gaya, biasa aja. Ya, ini sekedar contoh. Ini sekedar contoh. Untuk mentakbir, mengungkapkan kesombongan banyak cara. Dengan mobil yang mewah misalnya. Dengan motor gede yang orang bikin ribut orang. Hati-hati. Ini sekedar contoh dari Allah. Jangan kau berjalan, kalau jalan jangan sombong. Maka kau naik mobil pun jangan apa? Sombong. Kau naik motor pun jangan apa? Sombong. Ya. Saya pernah minta nasihat sebagian grup-grup motor, Ustaz nasihati. Minta nasihat, saya pingin apa? Pingin sampaikan kepada kawan-kawan. Kemudian dia shouting. Sampai sekarang saya enggak pernah lihat nasihat itu. Saya bilang naik motor gede boleh. Tapi jangan sampai sombong dengan motor tersebut. Itu nasihat enggak pernah saya dengar, enggak tahu kemana itu. Padahal dia sudah shouting. Mungkin disebarkan di antara mereka. Ya. Hati-hati karena sebagaimana harta bisa bikin sombong, baju saja bisa orang sombong, ya, apalagi motor, apalagi mobil, ya. Kemudian jalan tampil beda di antara yang lainnya. Nabi melarang kita pakai baju tampil beda, ya. Sebut dengan libasus syuhrah, ya, libas yang orang semua melirik sama dia, ya. Apakah terlalu indah ataukah terlalu jelek, itu tidak boleh. Maka pakai baju yang biasa-biasa saja, tidak usah aneh-aneh, ya. Demikian juga motor, demikian juga mobil, ya. Itu hal-hal yang bisa menarik perhatian, ya. Maka jangan seorang dalam Islam jangan suka cari perhatian, ya. Bahkan kalau bisa tidak dilihat oleh orang lebih baik, ya. Jadi ini contoh saja. Kalau berjalan yang sederhana, kata Luqman, waqsid fi masjid, berjalan sederhana. Waqdud min sautik, rendahkan suaramu, enggak usah teriak-teriak kalau enggak ada perlunya. Emang kalau orang suaranya paling besar, dia orang paling hebat? Kata Allah, inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk, suaranya hamir, keledai. Kalau suara paling besar, paling top, maka keledai yang paling top. Karena ente suaranya sebesar apapun, masih kalah dengan suara keledai. Maka tidak perlu kita berbicara keras-keras lagi ngobrol sama teman-teman, kemudian kita sengaja mengeraskan supaya kita yang dipandang. Tidak perlu. Kita bicara biasa aja. Ada orang yang asalnya suaranya keras, tapi jangan dia berusaha untuk menampakkan dia yang menguasai majelis, dia yang menguasai semuanya. Tidak perlu begitu. Ya, tidak perlu. Ya, kalau memang suara paling besar itu semakin bagus, maka hamir atau keledai itu yang terbaik. Maka jangan sombong dalam sikapmu dalam bergaul. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari hikmah nasihat Luqman kepada putranya, semoga bisa menjadi masukan bagi saya pribadi sebagai orang tua dan sebagai anak juga sekaligus. Karena masing-masing kita ada yang punya anak dan yang punya orang tua. Ya, semoga kita bisa introspeksi diri. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Ya, sebagaimana antum penuh kekurangan, saya pun penuh dengan kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz,
mohon kiat-kiatnya untuk ikhlas yang istiqamah, karena ikhlas ini naik turun. Kita kenapa kurang istiqamah dalam ikhlas? Karena tauhid kita kurang. Kita masih menjadikan patokan manusia, penilaian manusia. Kalau kita yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah, maka kita tidak akan peduli dengan komentar manusia apakah memuji ataupun merendahkan. Karena kita tahu an-nafi' ad-dar, yang beri manfaat memberi mudarat hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya rasa latih diri kita untuk sering beribadah sendirian. Baca Quran sendirian di rumah. Enggak usah bikin grup. Saya sudah 1 juz loh hari ini, enggak usah. Ya. Kemudian juga salat malam, ya. Enggak usah kita share, ya. Alhamdulillah hari ini bisa 8 rakaat. Biasanya sih 11. Cuma qadarullah. Hari ini banyak kerjaan sehingga cuma 8. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan salat 8 rakaat. Enggak perlu, ya. Jadi latih diri kita untuk berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik kepada Engkau, baik yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Waktu saya menikah, saya pernah pinjam dengan perusahaan sekitar 8 juta. Pada saya resign, saya cek saldo tunjangan jam sostek hanya 0. Ternyata perusahaan tidak menyetorkan hak jam sostek saya selama 8 tahun saya bekerja. Sampai saat ini saya belum bayar hutang saya ke perusahaan dengan alasan perusahaan tidak membayarkan hak jam sostek saya. Apakah bisa saya anggap impas? Jam sostek itu apaan sih? Jam sostek itu apa? Hah? Setoran. Itu kan jam sostek itu berarti uang kita yang dipotong ya. Uang kita dipotong kan, gaji kita dipotong. Berarti kan kita berhak ngambil kan? Ya berarti ya impas kalau benar. Kalau benar itu uang kita ya. Uang kita, gaji kita dipotong setiap bulan, diambil untuk jadi asuransi. Kalau kita enggak akan dikembalikan suatu saat, ternyata tidak dikembalikan, berarti impas. Wallahu alam ya. Kalau memang begitu berarti impas. Tapi lihat dulu berapa, jangan-jangan jam soseknya cuma 1 juta, berarti harus bayar 7 juta. Kalau lebih alhamdulillah selesai. Kalau ternyata jam soseknya sampai 12 juta, utang kita 8 juta sudah selesai. Ustaz, saya ingin bertanya, kenapa setiap tahun ke tahun kemaksiatan semakin ditunjukkan secara terang-terangan di publik? Di mana-mana berita tentang kemaksiatan semakin banyak dan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Bagaimana kita bisa terlindung dari fitnah kemaksiatan? Ya, kita banyak ngaji, bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan suka nonton medsos, jangan suka putar YouTube ya. Kalau bisa memutar yang perlunya aja, yang bermanfaat, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak beramal jariah yang diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, apakah kita sebagai anak juga masih mendapatkan pahala? Hukum asalnya kalau seorang misalnya membuat pondok atau buat masjid niatnya untuk bapaknya yang sudah meninggal, maka pahalanya buat bapaknya, hukum asalnya demikian. Anaknya enggak, karena dia sudah niatkan pahala dia buat apa? Orang tuanya. Maka anaknya enggak dapat. Anaknya cuma dapat pahala berbakti kepada orang tua. Ya. Hukum asal, tapi fadlullahi wasi', bisa jadi Allah kasih sih kita enggak tahu. Tapi kalau kita bicara hukum asal, maka itu pahala untuk apa? Untuk orang tuanya. Sama seperti seorang anak menghajikan orang tuanya. Apakah dia juga dapat pahala haji? Kita katakan hukum asalnya tidak. Hukum asalnya itu pahala haji buat siapa? Yang dihajikan. Tapi dia dapat pahala berbakti sama orang tua. Apakah dapat pahala haji? Hukum asalnya tidak. Tapi kalau Allah mau kasih, terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengajukan cerai di pengadilan agama dan jatuh talak 1 untuk saya. Yang dibacakan oleh wali hakim. Bukan khulu ya, cerai ya. 2 tahun kemudian saya menikah rujuk kembali di KUA. Namun di tahun ini suami sudah 2 kali mengucapkan talak kepada saya di bulan April dan rujuk beberapa minggu kemudian. Dan di Agustus kemarin mengucapkan talak kembali. Apakah talak saya sudah 2 atau 3? Menurut suami talak yang diputuskan hakim bukan termasuk talak dari suami. Ini suami ngatur-ngatur lagi. Dia yang jatuhkan, dia bilang belum. Wallah alam kalau bukankah waktu suami hakim memutuskan talak suaminya setuju ya, tanpa ada, saya enggak tahu ya. Intinya kalau suaminya setuju tanpa ada paksaan, tanpa ada lain-lainnya berarti sudah jatuh, berarti ini yang ketiga.
Tapi saya nggak tahu status yang pertama itu bagaimana. Kenapa suaminya tidak menganggap itu sebagai talak yang jatuh? Ya, coba diskusikan sama Ustadz ya. Kenapa tidak dianggap? Tapi seandainya talak resmi berarti harusnya sudah 3. Saya mau bertanya bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak balita ya. Ya selalu aja kita sebut Allah. Kita ajak dia ke masjid, kita lihatkan dia, kita baca Quran, dia akan terbawa dengan sendirinya. Bapaknya sholat, bapaknya beribadah kepada sesuatu, ibunya sedang berdoa. Dia lihat kondisi seperti itu akan buat dia tertanam ada sesuatu yang diminta zat tempat bapaknya kembali kepada zat tersebut ya. Kita nggak perlu bilang tauhid ada 3, begini nggak perlu. Kita jalankan aja, nanti dia tertanam dalam batinnya secara otomatis. Bagaimana kalau kedua orang tua anak sudah cerai saat anak ingin menemui ayah, ibu anak melarang. Beliau bilang ayah sudah menelantarkan. Anak hanya ingin berbuat baik kepada ayah agar beliau kembali. Anak harus bagaimana? Ya, enggak usah dengar ibu. Ya. Enggak usah juga lapor-lapor, Bu, saya baru dari ayah ya Bu ya. Enggak usah lapor-lapor. Berbuat baik aja. Enggak usah kasih tahu apa? Ibu kalau tahu ibu marah-marah dikasih tahu, enggak usah lapor. Tapi jangan nurut ibu untuk durhaka kepada ayah. Ustaz, bagaimana menyikapi jika hanya ibu saja yang lebih sering semangat belajar agama atau ikut kajian, tapi suami belum? Dan mana yang lebih utama, mendoakan anak menjadi soleh atau mendoakan suami untuk menjadi soleh? Dua-duanya didoakan ya. Kenapa harus buat Allah milih ya? Dua-duanya kita doain. Sudah ya? Sampai sini aja. Mohon maaf ibu-ibu. Nanti ditanyakan kepada ustaz yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.